Halo, perkenalkan nama saya Esti dari unit Y073 KKN PPM UGM Minggir 2021. Nah, untuk Ibu, Bapak, serta teman-teman sekalian, izinkan saya untuk berbagi mengenai pentingnya branding dalam bisnis UMKM. Dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha, tentunya membutuhkan peran pemasaran agar produk yang dijual dapat dikenal oleh masyarakat luas. Kemajuan suatu bisnis dapat dipengaruhi dari kesuksesannya dalam hal memasarkan produk yang dijual. Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan dalam kegiatan pemasaran yaitu adalah kekuatan brand dari bisnis tersebut. Nah, di sini ketika kita akan membangun sebuah bisnis UMKM, maka sebelumnya penting bagi kita untuk menentukan terlebih dahulu nama dan simbol dari bisnis UMKM tersebut. Nama atau simbol ini nantinya berfungsi sebagai identitas sekaligus sebagai pembeda antara bisnis yang kita bangun dengan bisnis pesaing lainnya. Begitupun juga dengan produk UMKM. Perlu terlebih dahulu memperhatikan merek dari produk tersebut. Dengan adanya merek, maka dapat memberikan sebuah nilai di benak konsumen. Apabila merek tersebut memiliki arti yang bermakna, mudah diingat, dan kita mampu memperkenalkan kepada masyarakat dengan baik, maka merek produk kita akan lebih dikenal oleh banyak orang. Kekuatan brand ini tentu juga dipengaruhi oleh kualitas produk dan pelayanan handal yang kita sajikan bagi konsumen. Nah, proses-proses tersebut tadilah yang disebut dengan branding. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa istilah branding tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang berwujud saja, melainkan juga berkaitan dengan sesuatu yang tidak berwujud. Nah, sesuatu yang tidak berwujud ini adalah meliputi persepsi masyarakat terkait citra UMKM atau perusahaan tersebut dan proses penguatan brand melalui kegiatan komunikasi. Nah, merek atau brand sendiri memiliki peran penting dalam dunia bisnis, yaitu yang pertama adalah merek digunakan sebagai identitas untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan. Yang kedua, merek dapat dilindungi melalui merek dagang terdaftar sehingga memberikan jaminan untuk dapat berinvestasi dengan aman dalam merek yang dikembangkan. Yang ketiga, sebagai simbol dari kualitas konsumen yang puas sehingga konsumen dapat mudah mengingat dan membelinya lagi. Yang keempat, sebagai sarana menciptakan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing lainnya. Yang kelima, sebagai alat untuk mencapai keunggulan bersaing, terutama melalui perlindungan hukum dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. Lalu yang terakhir adalah sebagai sumber pendapatan finansial, terutama menyangkut pendapatan masa datang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa strategi yang perlu diterapkan dalam membangun brand UMKM. Yang pertama adalah membuat desain logo yang sesuai dengan bisnis yang kita geluti. Adanya logo ini dapat membantu sebuah brand atau merek membuat kesan yang lebih istimewa di benak masyarakat. Dengan adanya logo, maka UMKM dapat membentuk komunikasi melalui simbol yang mudah dimengerti dan diingat oleh setiap orang sehingga akan menjadi identitas dari bisnis UMKM tersebut. Yang kedua adalah menentukan target pasar yang tepat. Target pasar merupakan sasaran utama dari bisnis UMKM. Apabila memilih target pasar masyarakat ke atas, maka citra yang harus dibentuk adalah sebuah brand yang mewah. Biasanya yang sering kali menjadi masalah adalah ketika pelaku UMKM kebingungan ingin memuaskan konsumen yang mewah sekaligus ingin melayani konsumen yang ekonomis dengan harga menengah.
Hal seperti itu adalah hal yang cukup sulit untuk digabungkan sehingga akan lebih baik jika UMKM dapat menentukan target pasar yang tepat. Apabila pelaku usaha memilih customer yang ekonomis, maka citra yang harus dibentuk adalah membangun brand yang menunjukkan manfaat dari produk serta harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga adalah menggunakan partnership untuk membangun brand awareness. Bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pengaruh penting di masyarakat juga dapat meningkatkan brand awareness atau kesadaran atas brand yang kita luncurkan. Partner yang memiliki jaringan yang kuat biasanya memiliki banyak pengaruh terhadap masyarakat atau konsumen. Sehingga yang terjadi adalah konsumen akan terus-menerus membeli produk dan loyal terhadap produk kita. Lalu, bekerja sama dengan partner usaha lainnya juga dapat menciptakan pertukaran pelanggan sehingga dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak. Lalu yang terakhir adalah harus konsisten. UMKM di sini juga harus konsisten dalam menggunakan logo atau desain yang telah dibuat agar dapat menambah serta memperkuat brand awareness terhadap produk UMKM tersebut. Apabila terdapat perubahan pada desain logo atau brand, maka bisa mempengaruhi brand sendiri di mata publik.